jatuh kan dari tebing itu pernah gitu, lagi nyokel gitu ke bawah batu langsung. Iya. Hati-hati Bu. Tugas ibu-ibu adalah mengangkut batu-batu templek ini menuju jalan di atas. Luar biasa sekali perjuangan ibu-ibu di sini. Dan ini mereka hanya diupah 3.000 sekali naik. Ya, jadi walaupun salah satu penghasil pisang sale di Garumukti ini, tapi ada yang unik, yaitu tidak ada kebun khusus untuk pisang. Sudah ada rumahnya air. Kenapa air bersih nggak ada, Mak? Nggak ada. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019, di Jawa Barat masih ada sekitar 3,39 juta penduduk miskin yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota. Kantong-kantong kemiskinan tersebar ada di daerah selatan Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Sulitnya mencari penghidupan di desa membuat anak-anak muda pergi ke kota. Bertani tak menarik lagi bagi mereka. Untuk bertahan hidup dan menambah penghasilan, ibu-ibu di desa terpaksa bekerja keras. Bahkan dengan menjadi buruh pengangkut batu alam yang dikenal dengan batu templek. Batu templek adalah jenis batu vulkanik lelehan atau andesit. Bentuknya menyerupai lempengan tipis, banyak digunakan untuk bahan bangunan. Tambang batu templek di Kabupaten Garut salah satunya berlokasi di Dusun Cilimus, Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan. Potensi tambang batu templek di Kabupaten Garut memang menggiurkan, tersebar di beberapa wilayah dengan kualitas super. Total cadangannya saja diperkirakan ada sekitar 1,8 juta meter kubik. Batu dipecah dan dikumpulkan hampir setiap hari. Tak aneh jika bukit-bukit batu yang awalnya gagah berdiri kini berubah menjadi hamparan daratan yang rawan longsor. Wawan termasuk warga yang pertama kali menambang batu templek di Dusun Cilimus, Desa Garumukti. Ia sudah lebih dari 10 tahun bekerja menjadi pemecah batu. Sebelumnya, Wawan hanya seorang buruh tani. Ia tak memiliki lahan sawah atau kebun. Wawan bekerja mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Dinding batu yang kokoh ia pukul dengan palu besar. Tak boleh sembarangan memukul. Jika mengenai bagian batu yang salah, batu akan pecah dan menjadi tidak berharga. Ya, jadi batu yang sebesar ini sebenarnya sudah ditambang sejak tahun 2008, tetapi tahun 2014 itu sempat terhenti dan baru dibuka lagi ini tahun 2018 mulai tambang. Ini asalnya besar batunya, tapi sekarang sudah tinggal segini karena terus ditambang oleh masyarakat. Bagi saya yang tidak terbiasa, memecah batu terbilang sulit, menguras tenaga, melelahkan. Dan akhirnya, setelah berulang kali mencoba, saya berhasil melepas bongkahan kecil batu dari dinding tebing. Ini udah kenapa? Sebelum bongkahan batu dikirim ke kota, harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Batu dipilih yang lebar dan bagus bentuknya, lalu disusun layaknya tungku. Nah, jadi batu-batu yang sudah ditipiskan dan sudah cocok untuk jadi batu templek, Pak ya? Nah, ini harus dibakar dulu. Nah, dibakar ini fungsinya agar dapat serat-serat dari batunya keluar. Selain itu juga batu akan menjadi lunak, jadi lebih mudah untuk menipiskan batu-batu ini. Membakar batu tidaklah lama, kurang lebih 15 menit saja. Selanjutnya, batu didiamkan selama 1 jam, barulah batu bisa dibentuk.
Ini udah jadi berarti Pak ya? Iya, Udah dibakar ya? Iya, udah dibakar. Ini berarti yang Batu yang sudah dingin kami turunkan satu persatu. Ia kembali memukul-mukul batu sampai menjadi ukuran yang dikehendaki. Wawan bekerja dengan cepat, hasilnya pun nyaris seragam. Padahal Wawan hanya mengandalkan perasaannya saja. Wawan tidak mendapat gaji berdasarkan banyaknya waktu kerja, melainkan dari jumlah batu templek yang berhasil dibuatnya. Untuk 1 meter persegi batu templek, ia diupah Rp6.000. Rata-rata, dalam 2 minggu, Wawan mendapat uang Rp300.000 saja. Tak banyak memang, namun Wawan tetap bersyukur. Risiko kerja yang dihadapi Wawan sebenarnya tak sebanding dengan upah yang diterima. Sewaktu-waktu tebing batu bisa saja longsor, mengancam jiwa. Apalagi sudah memasuki musim penghujan. Lokasi penambangan menjadi licin. Terperosok di antara batu-batu tajam menjadi risiko yang harus dihadapi Wawan setiap hari. Ya, jadi untuk membuat batu agar menjadi tipis seperti ini dibutuhkan perasaan untuk memukulnya. Jadi nggak bisa asal memukul, tapi memang harus pakai perasaan dan harus mengikuti jalur atau serat dari si batu ini. Sulit juga ini. Hari ke hari, menambang batu semakin berat Wawan rasakan. Ya, di usianya yang semakin tua, kekuatan fisiknya terus menurun. Ditambah lagi, medan penambangan batu semakin ekstrim. Jalurnya kian sulit dijangkau. Sungguh berbahaya. Punya cerita apa ya? Pernah celaka mungkin Pak, mohon maaf Pak ya, celaka Iya. waktu saat nambang batu ini. Pernah kalau batu yang kayak tadi lagi di itu ya di martir, kalau habis dibakar panas kan langsung kena mata gitu, yang itunya sampai itu ke bidan gitu. Terus jatuh kan dari tebing itu pernah gitu, Pernah lagi juga. nyokel gitu ke bawah batu langsung. Wawan hanyalah tamatan SMP. Usianya kini memasuki 47 tahun. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan. Sebenarnya, ia sudah lelah menambang batu. Namun, mencari pekerjaan lain tak semudah membalikkan telapak tangan. Wawan terpaksa bertahan demi istri dan 2 anaknya. Bukan cuma Wawan yang bekerja di tambang batu. Istrinya, Rohaini, juga ikut membantu. Sebelum berangkat ke tambang batu, Rohaini menyempatkan waktu memasak untuk makan siang Wawan. Kali ini, Rohaini akan memasak sayur sop yang terdiri dari pakis, wortel, buncis, kol, dan kentang, tanpa ada lauk pauk lainnya. Memasaknya pun dengan peralatan sederhana dengan tungku kayu bakar. Bersama kedua anaknya, Rizwan dan Mila, Rohaini berjalan menuju lokasi tambang batu yang tak jauh dari rumah. Rizwan anak pertama, usianya 18 tahun. Rizwan putus sekolah, sementara Mila baru kelas 4 sekolah dasar. Tiba-tiba saja, hujan deras mengguyur desa Gurumukti. Para pekerja tambang segera menghentikan aktivitasnya dan mencari tempat berteduh. Rohaini dan kedua anaknya basah kehujanan. Sambil menunggu hujan reda, Wawan menikmati bekal makan siang ditemani anak istrinya. Wawan makan dengan nikmatnya. Maklum saja, sudah dari pagi ia bekerja keras, menguras tenaga. Perut Wawan sedari tadi lapar, minta diisi. Tak banyak lelaki yang bekerja di penambangan batu templek. Bersama Wawan, ada 2 orang lainnya. Mereka berjibaku mengumpulkan sebanyak mungkin batu templek agar bisa mendapat uang. Jika batu-batu siap diangkut, barulah menjadi bagian kaum wanitanya. Rata-rata berusia parubaya. Jumlahnya sampai puluhan orang, tersebar di beberapa titik
termasuk diantaranya istri Wawan, Rohaini. Betapa berat beban hidup yang harus mereka jalani dalam kemiskinan. Satu persatu batu templek dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari bambu. Rata-rata beratnya antara 20 sampai 35 kg. Keranjang kemudian diangkat dan diikat dengan kain di badan agar tidak mudah jatuh. Barulah batu templek diangkut menuju jalan di atas. Boleh Bu, angkat. Ya jadi, hati-hati Bu. Nah ini tugas ibu-ibu di sini adalah mengangkut batu-batu templek ini menuju jalan di atas. Ya Pak ya? Iya. Bukan perkara mudah, apalagi di tengah rinai gerimis yang membuat jalan menjadi licin. Jika terpeleset, dampaknya fatal. Sungguh, perjalanan yang penuh risiko dan harus dilakukan berkali-kali dalam sehari. Ternyata, tak cuma orang dewasa yang beraktivitas di areal pertambangan. Ada juga seorang ibu yang membawa anaknya, padahal umurnya baru 4 tahun. Sang anak yang bernama Bagas bahkan membantu ibunya memasukkan batu ke dalam keranjang. Kebutuhan hidup yang mendesak membuat Lala terpaksa bekerja membawa anaknya. Apalagi Bagas tak mau ditinggal. Sementara sang suami harus pergi bekerja menjadi buruh tani. Andai saja penghasilan sang suami cukup untuk membiayai keluarga mereka, Lala tentunya tak harus bekerja. Jalur yang kami lewati ini sebenarnya jalan pintas. Jika melalui jalan yang biasa akan memakan waktu lama karena harus memutar. Belum berapa lama kami berjalan, seorang ibu pengangkut batu memutuskan untuk beristirahat. Mbak Tun, biasanya kalau untuk ambil bawa batu templek ini berapa kali turun naik Bu? Ayo turun naik kan biasanya ke 20, kan ke 10 dapatnya. Seharinya ada 8, ada 10. 10 kali bolak-balik Bu? Wow. Entah sampai kapan, Atun harus bekerja mengangkut batu. Sementara kekuatan fisiknya terus saja menurun. Andai saja Atun punya pilihan, hidup tentunya tak akan sesulit ini. Sudah selayaknya pemerintah setempat memberi perhatian. Total, ibu-ibu yang bekerja di tempat Wawan ada 12 orang. Kami lalu berjalan beriringan, menapak perlahan, jalan batu yang menanjak dan licin terkena hujan. Jangan sampai lengah, karena jika sampai tergelincir, akan membahayakan jiwa. Perjuangan mengangkut batu templek melewati jalur menanjak yang licin terasa berat bagi saya. Tak terbayangkan jika harus melakukannya berkali-kali dengan upah yang tak seberapa. Ya, jadi walaupun salah satu penghasil pisang sale di Garumukti ini, tapi ada yang unik, yaitu tidak ada kebun khusus untuk pisang. Ini luar biasa sekali perjuangan ibu-ibu di sini. Bayangin aja dengan jalur yang seperti ini, apalagi saat musim hujan. Ini bisa dilihat sendiri beceknya. Dan ini mereka hanya diupah 3.000 sekali naik.
Dan biasanya rata-rata ibu mengangkat 20 sampai 35 kilo batu templek. Astaga. Aduh. Di tengah perjalanan, saya berjumpa dengan Rohaini yang nampak kelelahan. Kondisi Rohaini memang sedang tidak fit, kurang bertenaga. Bu lagi sakit? Iya, Sakit apanya, Bu? sakit ini telinga, Telinga, sambil jalan aja, Bu. derungdung. Derungdung. Kenapa itu, Bu? Katanya itu saraf itu. Apa karena sering bawa-bawa ini? Bawa ini berat. Oh. Jadi nggak terdengar gitu Iya, sedikit? Sedikit. Ternyata, akibat bekerja terlalu keras, memikul batu templek, membuat ada bagian saraf Rohaini yang terjepit. Rohaini sebenarnya sudah berobat ke rumah sakit Ranca Buaya, namun masih saja kupingnya terasa sakit. Saya kemudian menemani Rohaini melanjutkan perjalanan. Tak seberapa lama, sampai juga kami di tempat menurunkan batu templek di pinggir jalan desa. Ibu-ibu lainnya sudah sampai sedari tadi. Tapi kalau di sini punya lahan kebun tani semua atau sawah? Nggak ada. Punya ada yang enggak. Oh, ada yang punya. Tapi lebih banyak Punya orang. punya orang. Jadi buruh semuanya ya. Iya. Dalam satu hari, para ibu pengangkut batu templek bisa bolak-balik 7-10 kali, tergantung kemampuan fisik masing-masing. Jika jumlah batu templek sudah terkumpul banyak, barulah Wawan menjualnya pada pembeli yang datang. Per meter, batu templek dijual seharga Rp9.000 sampai Rp15.000 sesuai ukuran. Usai membantu sang ayah bekerja di tambang batu, Rizwan tidak langsung pulang ke rumah. Ia pergi mencari kayu bakar untuk dijual. Sebenarnya, Rizwan sangat ingin melanjutkan sekolah. Sayang, kondisi keuangan keluarganya tak memungkinkan. Rizwan terpaksa mengubur mimpi-mimpinya. Apa yang Ridwan rasain ngelihat bapak sama ibu kerja sekarang? Lihatnya sedih sih. Sedih. Kalau misalkan ini Ridwan mau ngomong apa mungkin sama bapak sama ibu? Pengen ngebahagiain orang tua ya. Sama pengen angkat ke tanah suci. Itu harapan Ridwan. Iya. Kayu bakar yang Rizwan kumpulkan langsung dibawa pulang ke desa, ke rumah orang yang memesan. Saya Rit, sana teh. Atos. Oh, kentesan ku biasanya. Ya. Rizwan tak dibayar dengan uang, melainkan dengan 1 kilogram beras saja. Lumayan, bisa untuk persediaan makan keluarganya beberapa hari ke depan. Rumah keluarga Wawan terbilang sederhana, tak terlalu luas, berbentuk panggung berdindingkan bilik bambu. Sejatinya, Wawan tak membangun rumahnya sendiri, melainkan warisan dari orang tuanya. Jika tak ada pekerjaan, Rizwan meluangkan waktunya mengajar adiknya Mila. Rizwan ingin Mila menjadi pintar dan bisa melanjutkan sekolah sampai lulus bangku kuliah. Ba, ta, sa, ja. Sebenarnya, tak hanya batu templek yang menjadi andalan warga desa Gurumukti untuk mendapat penghasilan. Banyak juga warganya yang menggantungkan hidup dengan menanam pisang dan membuat sale. Bersama Uum yang berumur 58 tahun, saya akan memanen pisang untuk bahan membuat sale. Pisang dipilih yang belum terlalu matang agar sale yang dihasilkan tidak terlalu empuk dan mudah hancur. Ya, jadi walaupun salah satu penghasil pisang sale di Garumukti ini, tapi ada yang unik, yaitu tidak ada kebun khusus untuk pisang, tetapi di setiap sudut atau sawah atau kebun itu selalu ditanami dengan pohon pisang. Jadi tiap saat mau memasak pisang sale, warga selalu bisa mendapatkan pisang dengan baik. Ayo, Mak. Kami kembali
mencari pisang yang cocok untuk membuat sale. Sebisa mungkin saya membantu menebang batang pisang. Lumayan, ada 3 tandan pisang yang kami dapat. Semuanya langsung kami bawa ke tempat pengrajin pisang sale untuk dijual. Sesampainya di tempat pengrajin sale, pisang langsung ditimbang. Untuk 3 tandan pisang yang kami bawa, beratnya sekitar 16 kg. Sayang, beberapa bagian ada yang masih muda, sehingga berat pisang lalu dikurangi. Aidin, ini kalau pisang ini harga jualnya berapa Pak per kilonya? 2.000. 2.000. Jadi Ibu dapat berapa ini? Tadi hasilnya tadi dapat uangnya dapat berapa? 32.000. 32.000 semuanya yang untuk pisang ini ya. Usai menjual 3 tandan pisangnya, langsung bekerja di tempat Hidin bersama dengan ibu-ibu lainnya. Nah, proses setelah pisang-pisang datang adalah tidak langsung dimasak atau diolah, tapi harus diungkep dulu menggunakan terpal dengan plastik agar matang lebih maksimal pisangnya. Biasanya berapa hari, Mak? 2 hari. 2 hari untuk diungkep agar matang secara maksimal. Pisang yang sudah matang langsung diolah bersamaan, apapun jenisnya. 1 buah pisang dibelah tipis sesuai besarnya, ada yang dibelah menjadi 3 bagian atau 4 bagian. Per hari, para pekerja diupah Rp30.000. Mereka bekerja mulai dari jam 7 pagi hingga 12 siang. Nah, biasanya kalau Ibu jual itu berapa kilo, berapa banyak biasanya? Banyak. Eta salena. Kumaha aya anak sale. Biasanya paling banyak berapa Ibu jual? 500 bungkus. 500 bungkus. Itu dapat berapa, Bu? Penghasilan dari 500 bungkus? 1.500. Tina sabungkus. Oh, gitu. Keuntungannya 1.500 dari per bungkus itu ya? Ya. Pisang yang telah dibelah selanjutnya harus dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Proses penjemuran tergantung pada cuaca. Jika kemarau, dalam 2 hari pisang sudah kering sempurna. Namun, jika sudah masuk musim penghujan, pengeringan pisang bisa sampai 1 minggu lamanya. Pisang hasil penjemuran sebenarnya sudah bisa dikonsumsi. Rasanya legit. Agar tampilannya lebih menarik dan menggugah selera, pisang dicampur dengan tepung lalu digoreng. Barulah pisang sale dikemas untuk dijual. Per bungkus ada yang harganya Rp2.000 sampai Rp5.000 tergantung ukurannya. Sudah 3 tahun menjanda. Ia tinggal bersama 2 orang cucunya, Vina dan Sri. Almarhum suaminya, Bidin, wafat di usia 60 tahun karena sakit. Ia mewariskan rumah dan sepetak sawah seluas 10 bata atau 140 meter persegi. Sebisa mungkin mengerjakan sawahnya agar bisa memiliki beras. Sementara untuk biaya hidup sehari-hari, bekerja serabutan. Sepulang sekolah, kedua cucu menyusul ke sawah. Tak bisa membendung air matanya. Ia merasa sedih karena 2 cucunya harus hidup berjauhan dengan orang tua yang pergi merantau. Keterangan pisan rupi nah tuh ya mah. Udah tahu bukan. Udah berapa lama nggak ketemu berarti? Iya, waktu soal masasi dina kanu. Udah jadi hamil. Jadi belum pernah sekali ketemu? Belum sama sekali ya? Eta sekali dengan iya ente tempat apa? Mohon dicanak sekali kemarin itu. 1 kali. Nah, kalau orang tuanya Vina sama Sri ini di mana, Mas? Orang tua Pina ramana di Jakarta, mamahna di Garut, Garut deui. Atau itu mah Sri mah di Banten, dua-duana.
Ada sekitar 3.800 jiwa penduduk desa Gurumukti, terdiri dari 1.300 kepala keluarga. 700 kepala keluarga diantaranya termasuk keluarga miskin yang berpenghasilan tak tetap, bekerja sebagai buruh atau tenaga upahan. Soal pendidikan tentu belum menjadi prioritas. Untungnya sekarang ada program Keluarga Harapan dari pemerintah pusat di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Per anak mendapat dana bantuan sebesar Rp250.000 setiap 3 bulan sekali. Anehnya, hanya Vina saja yang mendapat dana bantuan, sementara Sri tidak sama sekali. Di usianya yang semakin senja, Uum terus bekerja keras. Apapun dilakukannya untuk bertahan hidup demi cucu-cucunya. Termasuk membersihkan sawah milik orang lain atau yang disebut dengan ngaramat. Nah, biasanya kalau Mak ini di upahnya berapa, Mak? 25. 25 sehari. itu dari jam berapa sampai jam berapa satu Jam hari? 7 sampai jam 12. Jam 7 sampai jam 12. Ya. Itu biasa sehari-hari, Mak? Belum lama kami bekerja, hujan turun. Terus beres kan ngeramet teh. Atos Hujan. Meski pekerjaan Uum belum selesai, pemilik sawah meminta Uum untuk berhenti. Ia khawatir Uum akan jatuh sakit. Upah Uum tetap dibayar penuh. Uang hasil ngaramet lalu dibelanjakan Uum untuk membeli lauk pauk, makan siang untuk cucu-cucunya. Sesampainya di rumah, Uum langsung memasak. Ia menggoreng tahu dan juga ikan asin. Kedua cucu Uum, Vina dan Sri, sudah pulang dari sekolah. Mereka nampak sibuk merapikan kamar yang tak seberapa luas. Kami kemudian makan bersama. Kembali, Uum tak bisa menahan air matanya. Ia menyesal tak bisa menyiapkan sarapan pagi untuk cucu-cucunya, dan baru siang ini perut mereka bisa terisi. Kalau orang tuanya Vina sama Sri ini di mana, Mak? Orang tua Pina ramana di Jakarta, mamahna di Garut, gaduh deui. Atau itu mah Sri mah di Banten, dua-duana. Bersih memang masih menjadi problem bagi sebagian warga desa Garumukti. Sumber air lokasinya cukup jauh. Ada di daerah Ciangkrong yang berjarak 12 km dari permukiman warga. Untuk kebutuhan airnya, warga terpaksa mengandalkan air sungai. Warga desa Garumukti sebenarnya sempat mendapatkan bantuan air dari pemerintah lewat program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat berupa pipanisasi. Semoga saja berbagai masalah yang dihadapi warga desa Garumukti segera mendapat perhatian pemerintah agar nasib mereka segera berubah menjadi lebih baik. Durian gugur dengan bunganya. Dengan bunganya, biar ku duduk di gunung intan, hati tak senang apa gunanya taman. Bisa dilihat pemirsa, yang tadinya hutan, rimbun, sekarang habis. Ambil airnya, kalau di situ karena nggak bisa diminum itu. Limbah. Kami berpesan kepada Bapak Presiden Jokowi, kembalikan hutan adat kami. Setuju.